Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat bukan untuk menerima materi? Ya, kita harus tetap semangat ya, walaupun belajar masih di rumah. Dan pada kali ini, Ibu akan menerangkan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, di mana materi ini adalah tema 1, subtema 3, mata pelajaran IPS kelas 6. Nah, kalian simak baik-baik video ini. Nah, untuk yang pertama, coba kalian amati peta gambar dari ASEAN. Coba kita lihat, siapa yang tahu tentang batas-batas dari negara-negara ASEAN? Pada video sebelumnya, Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa secara geografis ASEAN itu terletak antara 28 lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 bujur timur serta 141 bujur timur. Anggota-anggota negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Tapi kali ini Ibu tidak akan menerangkan secara detail tentang sosial budaya di negara-negara ASEAN, tapi Ibu lebih spesifikkan lagi kepada kondisi politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Pasti sudah paham semua negara Indonesia. Ya, negara Indonesia adalah negara kita. Ini dia benderanya. Bendera kebangsaan, bendera Indonesia. Indonesia, bentuk negaranya adalah republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasionalnya Indonesia. Mata uangnya rupiah. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Dan hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, di mana setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia juga mempunyai semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Yang kedua adalah Singapura. Singapura adalah negara tetangga Indonesia. Ini dia benderanya. Mirip ya dengan Indonesia, tapi tidak sama. Bentuk negara dari Singapura adalah republik. Kepala negaranya seorang presiden, tapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1945. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tahun 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Ibu lanjutkan ya. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga Indonesia. Ini dia benderanya. Kalian lihat dan hafalkan. Kemudian,
Malaysia, bentuk negaranya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang raja yang dipertuan agung. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa nasionalnya adalah Melayu. Mata uangnya ringgit. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya adalah seorang raja yang dipertuankan agung. Dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan di Malaysia dijalankan oleh seorang perdana menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 31 Agustus 1957. Berikutnya, negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam. Ini dia bendera dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bentuk negaranya adalah kesultanan, di mana kepala negaranya adalah seorang sultan. Ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Bahasa nasional yang digunakan adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya dolar Brunei. Lagu kebangsaannya adalah Allah Periharakan Sultan. Dan hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Sultan di Brunei Darussalam merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negara berbentuk kesultanan. Dan Brunei ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Ibu lanjutkan dengan negara anggota ASEAN berikutnya adalah Filipina. Ini dia bendera negara Filipina. Dan Filipina bentuk negaranya adalah republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden dan ibu kotanya adalah Manila. Bahasa nasional yang digunakan di negara Filipina adalah Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang yang beredar di sana adalah peso. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Sedangkan hari kemerdekaannya adalah 4 Juli 1946. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah negara Vietnam. Ini dia bendera negara Vietnam. Negara Vietnam bentuk negaranya adalah republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden, tapi kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota dari Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Lagu nasionalnya adalah Tin Quan Cha. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara
sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Berikutnya adalah Kamboja. Ini adalah negara atau bendera negara dari Kamboja. Kamboja bentuk negaranya adalah kerajaan atau monarki. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya adalah riel. Lagu nasionalnya adalah Nokorech. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer di Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Itu informasi kondisi politik di negara Kamboja. Negara anggota ASEAN yang lainnya adalah Laos. Ini dia bendera dari negara Laos. Negara Laos bentuk negaranya adalah republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden, tapi kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao. Mata uangnya adalah kip. Lagu nasionalnya adalah Peng Chat Lao. Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Itu informasi tentang negara Laos yang perlu kalian ketahui. Berikutnya adalah negara anggota ASEAN yaitu Thailand. Ini adalah bendera dari negara Thailand. Negara Thailand bentuk negaranya adalah kerajaan, di mana kepala negaranya adalah seorang raja, namun kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Lagu nasionalnya adalah Peng Chat Thai. Hari kemerdekaannya tidak ada. Hah? Tidak ada? Ya, Thailand adalah negara satu-satunya anggota ASEAN yang belum pernah dijajah, tidak pernah dijajah. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh raja. Nah, kalau kamu amati, Thailand memang tidak pernah dijajah. Itu yang menyebabkan mengapa nama Thailand diambil, yang artinya Thailand adalah tanah kebebasan.
Berikutnya adalah Myanmar. Myanmar, ini dia bendera negaranya. Bentuk negara dari Myanmar adalah republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kota dari Myanmar adalah Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Sedangkan lagu nasionalnya adalah Kabamake. Hari kemerdekaan dari Myanmar adalah 4 Januari 1948. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Ibu lanjutkan ya. Berikutnya adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah Defense Minister Meeting. Artinya, ini merupakan kerjasama negara-negara ASEAN, yaitu dalam mengadakan pertemuan. Yang dibahas adalah kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Nomor 2, pengiriman duta dan konsulat. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional, perlu adanya pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Nah, melalui adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Yang keempat, yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di negara ASEAN. Yang terakhir, Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Kata bebas dalam perjanjian ini mempunyai makna bahwa setiap negara-negara ASEAN mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Kata netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik
yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara anggota ASEAN. Nah, itu materi tentang kondisi politik di negara-negara ASEAN serta bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.